dengan Ibu Turyani. Selamat datang di layanan bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Pada layanan bimbingan dan konseling kali ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi di Indonesia itu diantaranya satu, universitas, yang kedua, institut, yang ketiga, politeknik, yang keempat, akademi, dan yang kelima, sekolah kedinasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu universitas. Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademis dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Juga merupakan program pendidikan akademi atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Ada 10 universitas yang merupakan favorit di Indonesia, diantaranya yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas 11 Maret, Universitas Diponegoro, dan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Baik, kita akan kenalkan salah satu universitas yang tertua di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia atau disingkat dengan UI. Kampus utamanya Universitas Indonesia ada di bagian utara kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di perbatasan antara Depok dan wilayah Jakarta Selatan. Sementara kampus utama lainnya terdapat di kota Jakarta, yaitu di Salemba. Universitas Indonesia ini merupakan institusi pendidikan tinggi tertua di Indonesia, dan beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia seperti Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Untuk alamat lengkapnya, Universitas Indonesia ada di Jalan Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Dan beberapa fakultas yang ada di Universitas Indonesia diantaranya adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Keperawatan, dan fakultas lainnya. Cara masuk pendaftarannya diantaranya bisa melalui jalur SNBT, jalur mandiri, dan melalui SIMAK UI. Untuk bentuk perguruan tinggi yang kedua yaitu institut. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Dan jika memenuhi syarat, dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesi. Beberapa institut yang favorit di Indonesia diantaranya adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB, Institut Teknologi 11 November atau ITS, dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Oke. Kita akan kenalkan salah satu institut yang terkenal di Indonesia, yaitu ITB atau Institut Teknologi Bandung. Sejarah pendidikan tinggi teknik di Indonesia berawal pada abad ke-20 ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan The Technic Hogeschool di Bandung (TTH) pada 3 Juli 1920 di lahan seluas 30 hektar di Bandung. Saat itu hanya terdapat satu fakultas, yaitu The Faculty van Techniek Wetenschap, dan hanya satu jurusan, yaitu The Afdeling Geovegen Waterbouw. Pendirian perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang semakin terbatas dan pada kolonial Belanda akibat pecahnya Perang Dunia Pertama. Kampus ITB beralamatkan di Jalan Ganesha nomor 10, LB Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.
dan beberapa fakultas yang ada di kampus ITB, yaitu Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, Fakultas Seni Rupa dan Desain, serta Fakultas Teknologi Industri. Dan cara masuk kampus ITB itu bisa melalui jalur SNBP, jalur SNBT, jalur mandiri, dan SMITB. Selanjutnya, bentuk perguruan tinggi di Indonesia yaitu yang disebut dengan politeknik. Politeknik ini sering disamakan dengan institut, yaitu penamaan yang digunakan dalam berbagai institusi pendidikan yang memberikan berbagai jenis gelar dan sering beroperasi pada tingkat yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan. Politeknik yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Loksemawe, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Kemenkes Malang, Politeknik Negeri Tanah Liat, Politeknik Negeri Jember, dan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung. Oke, kita akan perkenalkan salah satu politeknik yang tertua di Indonesia, yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Sejarah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yaitu berawal dari tahun 1984. Japan International Cooperation Agency atau JICA pada Badan Kerjasama Internasional yang mendirikan pemerintah Jepang pada tahun 1974 guna membantu pembangunan negara-negara berkembang, berencana untuk membangun pendidikan politeknik di Indonesia dan memberikan hibah untuk pengembangan politeknik. PENS atau Politeknik Elektronik Negeri Surabaya ini beralamatkan di Jalan Raya ITS, Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jakarta Timur. Prodi yang ada di PENS adalah Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektroindustri, Teknik Informatika, Teknik Teknologi Multimedia Broadcasting. Sementara untuk cara masuk di kampus PENS atau pendaftarannya yaitu bisa melalui yang pertama jalur SNBP, jalur SNBT, SBMPT, SBMPN, dan pasca sarjana. Bentuk perguruan tinggi selanjutnya adalah sekolah kedinasan atau sekolah tinggi. Sekolah kedinasan ini merupakan perguruan tinggi yang bernaung di bawah lembaga pemerintahan atau kementerian sebagai penyelenggara pendidikan dengan pola ikatan dinas atau pembibitan. Ada beberapa sekolah kedinasan yang terkenal, diantaranya adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIN. Salah satu sejarah sekolah tinggi yang ada di Indonesia yang pertama adalah sejarah STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang sekarang lebih dikenal dengan PKN STAN. Merupakan transformasi dari sekolah kedinasan yang cukup dikenal, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dalam sejarahnya, pendirian PKN STAN ini melalui periode yang cukup panjang. Perjalanan sejarah PKN STAN secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Kursus jabatan ajun akuntan yang didirikan melalui surat keputusan Menteri Keuangan nomor 167941 /UP tanggal 31 Juli 1952. Kursus jabatan ajun akuntan atau KDDAK meliputi ajun akuntansi negara yang diselenggarakan di Bandung dan ajun akuntansi pajak yang diselenggarakan di Jakarta. Akuntansi negara atau STAN beralamatkan di Sektor 5, Jalan Bintaro Utama 5, Jurang Manggu, Tim, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dan prodinya yaitu manajemen keuangan, pajak, akuntansi, kepabeanan, dan cukai.
Cara pendaftarannya bisa melalui jalur reguler, yaitu jalur afirmasi, wilayahan, jalur pembibitan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia yaitu akademi. Akademi ini adalah suatu institusi pendidikan tinggi, penelitian atau keanggotaan kehormatan. Nama ini berasal dari sekolah filsafat Plato yang didirikan pada sekitar tahun 385 sebelum Masehi di Akademia, sebuah tempat suci Athena, dewi kebijaksanaan dan kemampuan di sebelah utara Athena, Yunani. Untuk sekolah akademi ini yang terkenal adalah Akademi Kepolisian atau Akpol dan Akademi Militer atau Akmil, serta Akademi Kebidanan, Akademi Keperawatan, dan Akademi Farmasi. Saya perkenalkan sejarah Akbar atau Akademi Perawat, yaitu berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1033/M/2020 tertanggal 26 November 2020 adalah universitas yang lahir hasil penggabungan antara Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Cendekia Abditama yang dikelola oleh Yayasan Cendekia Abditama dengan Akademi Keperawatan Islamic Village yang dikelola oleh Yayasan Islamic Village. Berdasarkan SK tersebut, Universitas Cendekia Abditama mempunyai 7 program studi untuk program diploma 3 dan sarjana serta profesi dalam 3 fakultas. Beralamatkan di Kelapa II, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan program studi yang dimilikinya adalah analisa kesehatan, keperawatan, kebidanan, kesehatan lingkungan, dan keperawatan jiwa. Untuk cara masuknya, pendaftarannya bisa melalui jalur mandiri, jalur reguler, umum, PMDP, non-akademik, dan PMDP. Demikianlah penjelasan sekilas tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia. Dan buat kalian yang mau kuliah, jangan segan-segan ya. Please follow IG Cafe Counseling 1 atau datang ke ruang BK SMK Negeri 1 Kota Bekasi, karena BK peduli siswa. Jadi jangan takut-takut. BK bukan polisi siswa, BK bukan tempat pengadilan, tetapi BK adalah sahabat siswa dalam kesulitan atau hambatan belajar. BK dalam masalah ini sangat care buat seluruh siswa yang ada di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Oke, sampai jumpa, bye-bye.